Shalom, senang sekali kalau saya bisa menyapa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian pada saat ini dalam rangka pemberitaan firman Tuhan 29 Mei 2020. Apa kabar? Doa dan harapan saya kita semua dalam keadaan sehat dan kiranya anugerah Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Engkau yang senantiasa menaruh perhatian, mengasihi kami tanpa batas. Kami bersyukur atas setiap anugerah Tuhan. Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan tepat pada waktunya. Saat ini kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 sampai 34. Silahkan saudara-saudari sekalian membaca di rumah masing-masing dan saya akan membaca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak memburu diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita kali ini adalah transformasi hati yang berdampak. Pada tanggal 24 Mei, Gereja Metodis merayakan Aldersgate Day, di mana seorang John Wesley mengalami transformasi hati melalui karya Allah. Tepatnya pada tanggal 24 Mei 1738, sesungguhnya dengan berat hati, John Wesley melangkahkan kaki ke jalan Aldersgate untuk menghadiri sebuah pertemuan. Pada saat itu pengantar kitab Roma yang ditulis oleh Martin Luther dibacakan. Dan tepatnya
pada jam 20.45. John Wesley menggambarkan adanya perubahan atas karya Tuhan dalam hidupnya. Dia merasakan ada kehangatan di hati yang tidak seperti biasanya. Pada saat itu, timbul keyakinan bahwa keselamatan itu bukan melalui Kristus dan perbuatan manusia, tetapi hanya oleh Kristus saja yang mati dan bangkit. Perbuatan baik bukan lagi jalan untuk selamat, tetapi akibat dari keselamatan yang sudah dimiliki. John Wesley mengalami sebuah transformasi. Pada saat itu, dia memiliki satu keyakinan, kepastian tentang keselamatan. Sekalipun dia sudah lama dalam pelayanan sebagai seorang pendeta, tetapi ketika tanggal 24 Mei itulah dia memulai satu pelayanan dengan kedahsyatan yang luar biasa setelah dia mengalami transformasi hatinya melalui karya Allah. Gerakan yang dilakukan oleh John Wesley menjadi sebuah kekuatan dahsyat yang melanda Inggris Raya pada saat itu, dan hal ini menyebabkan adanya kebangkitan rohani yang luar biasa. Jauh daripada itu, para rasul juga mengalami transformasi setelah perjumpaannya dengan Tuhan. Pelayanan sebagai seorang saksi Kristus tidak menjadi beban dan tidak mendatangkan ketakutan. Dalam segala keadaan, selalu ada cara dan kesempatan untuk menyampaikan kabar baik. Hidup sebagai seorang pemurid telah melekat bagi para rasul dan menjadi gaya hidup sehari-hari mereka. Sebagai buktinya, kita telah membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 16, sebagian dari apa yang telah dilakukan oleh para rasul. Paulus memang bukan rasul seperti Petrus, Yohanes ataupun Yakobus dan lainnya, karena Paulus dipilih oleh Allah sendiri ketika dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Setelah perjumpaannya dengan Lydia, seorang penjual kain ungu, kemudian Paulus diperhadapkan dengan seorang perempuan yang memiliki roh tenung. Dan perempuan-perempuan itu selalu mengikuti Paulus dan Silas pada saat itu dan mengutarakan, menyampaikan bahwa orang-orang ini adalah utusan Tuhan yang Maha Tinggi. Sesungguhnya para perempuan ini memiliki tuan, dan mereka sesungguhnya menjadi mesin ATM bagi tuan-tuan mereka. Hal ini kita dapat membaca pada ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Paulus merasa terganggu atas teriakan-teriakan para perempuan tersebut. Pada akhirnya Paulus melakukan tugasnya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dengan mengusir roh tenung yang ada pada mereka. Akibatnya, mesin ATM tidak lagi berjalan. Para tuan yang memiliki para perempuan tersebut menjadi marah, menghasut orang banyak, dan menggunakan popularitas mereka untuk mempengaruhi orang lain demi kepuasan pribadi. Itu artinya bahwa Paulus dan Silas berada dalam ancaman, berada dalam tekanan, sampai pada akhirnya Paulus dan Silas pun masuk ke dalam penjara dan dalam pengawasan yang ketat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, dalam keadaan terbelenggu, kaki dan tangan dirantai, mereka berada dalam penjara yang sangat ketat, namun kuasa Tuhan tetap bisa dinyatakan. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh belenggu, oleh penjara. Mereka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, sekalipun belenggu-belenggu yang merantai mereka terlepas, tetapi mereka tidak mau beranjak dari tempatnya. Namun kepala penjara Filipi ini mengalami ketakutan yang luar biasa, sehingga ia hendak menghunuskan pedangnya dan mengakhiri hidupnya. Namun Paulus menyelamatkan hidupnya. Paulus tetap berada di tempatnya dan dia berseru dengan nyaring, "Jangan engkau lakukan, karena kami masih ada di sini." Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam keheranan, kepala penjara ini pun bertanya, "Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Akhirnya ketakutan itu pun diubah menjadi sukacita. Tubuh yang terpenjara tidak membuat Injil terpenjara. Dan kepala penjara Filipi
beserta seisi rumahnya pun percaya dan dibaptiskan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ketakutan mereka diubah menjadi sukacita dan kegembiraan. Mereka merayakan keselamatan dengan makan bersama. Suasana yang penuh sukacita dan kegembiraan pun mereka nyatakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, transformasi yang dialami oleh John Wesley, yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas, bahkan yang dialami oleh kepala penjara Filipi serta seisi rumahnya, membuat mereka bersemangat memberitakan kabar keselamatan, membuat mereka berbagi rasa, berbagi sukacita, berbagi makanan. Mereka merayakannya bersama-sama. Penderitaan, halangan, tekanan, batasan yang dihadirkan tidak mampu membuat mereka luntur iman. Namun, iman mereka terus berjalan. Iman mereka tidak menjadi berhenti langkah, karena prinsip Injil harus disampaikan mengatasi berbagai halangan, tekanan, dan batasan tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan batasan, dengan tekanan, masalah, terkadang kita menyalahkan orang lain. Terkadang kita menyalahkan undang-undang karena membatasi ruang gerak kita untuk memberitakan Injil, bahkan membatasi ruang gerak kita untuk beribadah. Namun jika kita telah mengalami transformasi di dalam Tuhan, tentunya hal ini tidak akan terjadi. Sebagaimana Paulus, Silas, kepala penjara Filipi, bahkan juga John Wesley, sekalipun mereka juga mendapatkan batasan, mendapatkan tekanan, mereka juga tidak memiliki kebebasan untuk memberitakan Injil dari orang-orang yang tidak menyukainya. Namun mereka tetap memuliakan Tuhan. Mereka tetap merayakan sukacita atas keselamatan yang mereka miliki. Mereka senantiasa bisa bersyukur kepada Tuhan dan menggunakan berbagai kesempatan dan situasi untuk menyampaikan Injil, untuk menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan yang dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita memohon kepada Tuhan, merendahkan hati kita agar terjadi transformasi dalam diri kita, dan kita percaya Allah akan berkarya lebih dari hari-hari yang telah berlalu. Mari kita lekatkan jiwa sebagai seorang saksi Kristus dalam diri kita. Kita lekatkan diri sebagai seorang pemurid dan menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kiranya setelah kami mendengarkan ini, kami diingatkan kembali atas transformasi yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami setelah kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Saat ini kami kembali berjumpa dengan Tuhan, dan Engkau mengingatkan kepada kami agar kami melekatkan diri sebagai seorang pribadi yang menjadi saksi Kristus, sebagai seorang pemurid, agar itu menjadi gaya hidup kami sehari-hari. Bapa, kami mau transformasi yang telah terjadi dalam hidup kami atas karya Tuhan bisa berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.